Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Herlinawati SPD, guru dari SDS Karisma di Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tema 3 dengan judul Peduli Terhadap Makhluk Hidup dan di subtema 2, Keberagaman Makhluk Hidup di Lingkunganku. Di materi kali ini akan mencakup kompetensi dasar, yaitu yang pertama PPKN ada menggunakan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Di bahasa Indonesia menggunakan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Di IPA kita menggunakan kompetensi dasar 3.1 dan 3.8, 4.1 dan 4.8. Selanjutnya di IPS ada KD 3.1 dan 4.1. Dan selanjutnya di SBDP ada KD 3.4 dan 4.4. Yang pertama kita akan belajar tentang muatan pembelajaran PPKN dengan KD 3.2 dan 4.2. Nah, kita akan membahas sikap bijak kita terhadap hewan. Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup. Kita berhak memiliki hewan peliharaan, tetapi kita juga wajib merawatnya. Nah, kita sebagai manusia juga harus menjaga keseimbangan alam. Nah, manusia mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam. Cara untuk menjaga keseimbangan alam yaitu dengan tidak mengganggu kehidupan hewan liar dengan tidak melakukan pemburuan liar, penebangan hutan secara liar dan memberikan dampak tidak baik untuk hewan. Penebangan hutan secara liar juga merusak tempat tinggal hewan liar. Nah, hewan liar akan berpindah ke pemukiman warga apabila terjadi penebangan hutan secara liar. Hal tersebut tentu akan mengganggu warga karena hewan liar akan merusak perkebunan dan peternakan warga. Di sini ada beberapa gambar yang termasuk hewan liar atau hewan yang dilindungi. Nah, kita sebagai manusia selain untuk menjaga keseimbangan alam, kita juga harus dan wajib melestarikan hewan langka. Dengan melestarikan dan melindungi hewan langka, keseimbangan alam akan terjaga. Pelestarian hewan langka biasanya dilakukan dengan cara penangkaran hewan langka, salah satunya dengan mendirikan Swaka Marga Satwa, kebun binatang, dan taman nasional. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 3.3 dan 4.3. Nah, di sini kita akan membahas tentang narasumber dalam wawancara. Narasumber biasanya bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Nah, sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan dulu nih narasumber yang tepat. Nah, untuk menentukan narasumber yang kita wawancarai, sebaiknya yang memenuhi syarat, antara lain memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara kita. Nah, yang selanjutnya memiliki keahlian dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik dan juga mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Nah, kita sebagai pewawancara juga harus memiliki sikap-sikap yang baik terhadap narasumber. Contohnya yang pertama yaitu memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. Yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Yang ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Nah, yang keempat, mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Nah, yang kelima, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Selanjutnya, yang keenam, mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Nah, sebelum mewawancarai narasumber, kita pun harus punya daftar pertanyaan wawancara. Nah, pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara.
Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara biasanya berkaitan dengan 5W1H atau apa, mengapa, bagaimana, berapa, atau kapan. Di dalam mewawancarai narasumber pun, saat wawancara sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya harus dilakukan dengan cara bergantian. Di dalam membuat daftar pertanyaan, kita juga harus mengelompokkan pertanyaan di dalam wawancara. Nah, pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Pengelompokan pertanyaan wawancara bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Adapun hal lain yang perlu kita perhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita atau narasumber kita. Sebagai pewawancara, sebaiknya bersikap tidak membela pihak manapun. Nah, yang terakhir, setelah kita melakukan wawancara dengan narasumber, kita harus membuat laporan wawancara. Nah, kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara. Semua informasi yang kita dapat sebaiknya jangan cuma kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi yang penting yang telah kita peroleh dari narasumber tadi. Oke, kita lanjut ke muatan pelajaran selanjutnya, yaitu ilmu pengetahuan alam dengan KD 3.1 4.1 dan 3.8 dan 4.8. Di materi kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Hewan memiliki beberapa bagian tubuh. Setiap bagian tubuh hewan memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama kita bahas adalah tentang ikan. Nah, ikan memiliki sisik yang berfungsi sebagai pelindung tubuh. Mata berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Nah, insangnya ikan berfungsi untuk bernapas, sirip berfungsi untuk berenang, ekor berfungsi untuk membantu pergerakan di air, dan badan yang ramping memudahkan ikan bergerak di dalam air. Selanjutnya ada kucing. Kucing memiliki rambut yang fungsinya untuk menghangatkan. Mulut kucing untuk makan dan mengunyah makanan. Cakar fungsinya untuk menerkam mangsa. Telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, kumis untuk mendeteksi mangsanya, terus ekor untuk keseimbangan tubuh, kaki untuk berjalan. Selanjutnya fungsi dari bagian-bagian tubuh pada burung elang. Nah, burung elang mempunyai lubang hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, lubang telinga fungsinya untuk mendengar, sayap fungsinya untuk terbang, ekor untuk menjaga keseimbangannya di saat terbang. Nah, paruh untuk makan, dan kaki yang biasanya kalau di elang itu ada cakarnya, itu biasanya untuk mencakar mangsa, dan itu juga berfungsi untuk berjalan dan bertengger. Selanjutnya laba-laba. Nah, laba-laba memiliki mulut untuk menghisap cairan dalam tubuh mangsa, mata untuk melihat, dan ada pedipalpus yang biasa digunakan untuk memegang mangsa atau makanan. Nah, kaki untuk berjalan. Nah, adapun ciri-ciri tempat hidup hewan. Yang pertama yaitu ayam. Ayam memiliki paruh yang berguna untuk mencari makan. Ayam juga tinggal di darat. Nah, biasanya ayam dimanfaatkan daging dan telurnya. Ayam dibudidayakan di peternakan. Peternakan ayam biasanya ada di dataran tinggi. Selanjutnya ada hewan kelinci yang kedua, yaitu kelinci hidup di darat. Kaki belakang kelinci lebih kuat hingga dapat membantunya saat melompat. Makanan kelinci adalah sayur-sayuran, terutama wortel. Kelinci biasanya dijadikan hewan peliharaan. Yang ketiga ada ikan. Ikan hidup di air.
ikan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau. Ada ikan yang dimanfaatkan sebagai makanan, ada juga ikan yang digunakan sebagai ikan peliharaan. Contohnya ikan mas koki, ikan cupang, itu biasanya digunakan sebagai binatang atau ikan peliharaan. Selanjutnya yang keempat ada bebek. Nah, bebek tinggal di darat, namun bebek juga dapat berenang. Bebek dibudidayakan di peternakan. Bebek biasanya dimanfaatkan daging dan telurnya. Nah, telurnya bebek biasanya dapat diolah menjadi telur asin. Oke, selanjutnya kita masuk ke muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial KD 3.1 dan 4.1. Yang kita bahas pada pembelajaran IPS yang pertama yaitu tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Hewan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Hewan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Berikut beberapa contoh pemanfaatan hewan bagi kehidupan manusia. Yang pertama ayam. Ayam dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Selanjutnya ada sapi, dimanfaatkan untuk diambil daging dan susunya. Ada juga kerbau. Kerbau dimanfaatkan daging dan tenaganya, biasanya untuk membajak sawah. Nah, hewan pun juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Contohnya, ular memakan tikus, sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus, sehingga petani dapat memanen padi. Nah, ular di sawah berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Adapun akibat jika kita tidak menjaga keseimbangan alam. Nah, yang pertama sebagai contoh, ular sawah musnah atau hilang dari sawah. Tikus sebagai hama padi tidak ada lagi yang memangsanya, sehingga jumlah tikus akan semakin banyak. Akibatnya, tanaman padi akan habis dimakan oleh tikus. Nah, kita pun sebagai manusia harus menjaga keseimbangan alam. Caranya yaitu yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Hal ini dapat mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka dan punah. Yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Nah, yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan. Kita pun juga harus melestarikan sumber daya alam. Nah, di Indonesia itu ada beberapa hewan langka, salah satunya yaitu cendrawasih. Kita sebagai manusia wajib turut menjaga kelestarian hewan langka agar tidak punah. Nah, ini ada gambar burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis, Papua dan sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Burung cendrawasih termasuk ke dalam warga paradise, yang artinya burung surga. Burung cendrawasih saat ini termasuk hewan langka, sehingga harus dilindungi. Ayo kita ikut serta melestarikan burung cendrawasih dengan cara tidak memelihara burung cendrawasih secara perorangan, tidak merusak habitat aslinya, dan tidak memperjualbelikannya. Selanjutnya kita masuk ke muatan pelajaran seni budaya dan prakarya dengan KD 3.4 dan 4.4. Di sini kita akan membahas tentang pengertian mozaik. Nah, mozaik adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil dan sejenis untuk ditempelkan pada sebuah bidang. Berikut ada beberapa contoh hasil karya mozaik. Ada mozaik yang berbahan potongan kertas, ada mozaik yang berbahan potongan keramik, ada juga mozaik yang berbahan potongan kaca.
Bisa kita lihat sendiri contoh-contoh hasil dari mozaik. Nah, selanjutnya yaitu apresiasi terhadap hasil karya seni mozaik. Nah, apresiasi itu merupakan pemberian nilai yang baik terhadap suatu karya seni. Hasil karya seni dapat diapresiasikan melalui pendapat. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Untuk kalian yang di rumah maupun di luar rumah, tetap jaga protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi seperti ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.